Dia berkata, ya Rasulullah, au bima ma'na. Saya tertekan dengan keadaan hutang yang mendera saya saat ini, penuh dengan tekanan. Saya datang ke masjid untuk mengadu. Maka apa yang Nabi sampaikan? Maukah engkau aku ajarkan satu doa? Hadirin, bisa Nabi mengeluarkan dari sakunya untuk mengatakan, pergi, bawa ini, lunasi hutangmu. Tapi apa yang Nabi ajarkan yang lebih istimewa daripada itu? Nabi tidak memberikan ikannya, Nabi memberikan kailnya. Yang kail itu bukan sekedar menjadikan ia tertancap di dalamnya, tapi menautkan dirinya dengan ikhtiar, dengan jalan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal pertama yang diajarkan oleh Nabi yang menarik, Nabi katakan, kul, bacalah ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Wa a'udzubika. Ini bagian yang kedua yang sangat menarik, saudara. Bagian kedua yang sangat menarik, bukan hanya satu part, dua part, sampai kepada tiga bagian part. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, baru yang terakhir, part akhirnya. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, hamba menautkan kebutuhan hamba kepadamu. Yang dengan itu hamba ingin berikhtiar mengentaskan kesulitan hamba dan menghilangkan tekanan dari utang yang mendera. Hamba mohon ya Allah, lindungi hamba dan jauhkan hamba yang pertama minal hammi wal hazani, dari kegelisahan yang membuat hamba meratap dalam hidup dan larut dalam kesedihan. Ternyata saudara, yang diajarkan oleh Nabi, permintaan yang pertama itu bukan limpahan hartanya, bukan uangnya, bukan materi untuk melunasi utangnya. Ada yang lebih penting daripada itu. Kemampuan kita berikhtiar untuk menjemput anugerah Allah dari rizki itu. Jika datang kesedihan, jika larut dalam ratapan, tidak pernah muncul kemudian kemampuan yang tangguh itu. Jadi hal pertama yang diajarkan oleh Nabi, apapun yang menimpa kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, bila Allah telah tetapkan, hadapi. Allah telah anugerahkan pada kita kemampuan yang istimewa untuk menghadapi segala apapun. Namun terkadang dengan pesimisme, dengan kesedihan, hazan, dengan ratapan, tugas apapun, walaupun Anda punya kemampuan, tapi Anda dirundung oleh pesimisme yang mendalam, sekecil apapun tugas tidak akan pernah bisa diselesaikan. Maka yang pertama Nabi mengajarkan, ini bukan masalah utangnya, ini masalah mentalmu, kata Nabi. Tapi disampaikan dengan bahasa yang lembut, jauhkan diri dari sikap pesimis. Engkau akan tahu Allah Tuhan yang maha luas, Allah Tuhan yang pemberi, dititipkan padamu kemampuan yang luar biasa, didesain dengan ketentuan yang sangat luar biasa. Tapi kalau engkaunya pesimis, mentalmu jatuh dalam ratapan, jatuh dalam kesedihan, jangankan yang besar, hal kecil pun tidak akan pernah engkau bisa tuntaskan. Maka doa yang pertama memberikan motivasi, mengangkat semangat kita, apapun yang ada di hadapan kita, tugas apapun, Allah telah berikan kemampuan pada kita untuk menyelesaikannya jika kita selalu optimis menatap setiap peluang yang ada di hadapan kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wal kasal, dan dari sifat lemah diri dan pemalas. Hadirin yang kedua, ini ada pekerjaan, kerjakannya, aduh malas nih. Wah capek kayaknya nih. Wah ini suasananya nggak memungkinkan. Sikap semacam itu tidak menyelesaikan masalah. Maka ternyata di samping ada kemampuan positif dalam diri kita untuk menyelesaikan berbagai hal, ada juga bagian tertentu yang kadang diprovokasi oleh setan untuk muncul melemahkan sikap optimis kita. Rasa malas itu tidak positif. Merasa lemah itu tidak produktif. Kalau Anda ingin menyelesaikan tugas, proyek sebesar apapun, tampilkan sikap optimisme. Jauhkan sikap malas, datang lebih awal, kalau perlu pulang lebih akhir, koordinasikan dengan baik, tampilkan sikap optimis yang mendalam. Tugas setidaknya dengan optimis, setengah pekerjaan kita selesai dilakukan. Itulah sebabnya kenapa sa'i diawali dengan sofa dan menjemput marwah. Marwah itu puncak harapan tertinggi yang ingin kita raih. Sa'i itu bukan lari-lari kecil. Sa'i itu dalam bahasa Arab artinya usaha yang serius, yang sungguh-sungguh. Sekalipun untuk mencapai itu Anda mesti berlari. Tapi dimulai dengan sofa. Dari kata tasfiyah,
menyaring sesuatu yang kotor sehingga melahirkan yang bersih. Anda ingin menyaring satu air yang sudah Anda pompa sehingga lahirnya jernih. Anda saring yang kotornya keluar, muncul jernihnya. Itu tasfiyah saringannya, yang sikapnya disebut dengan sofa, yang keluar disebut dengan sufi. Itu sifatnya. Jadi ketika kita sifatnya bersih, saring, malas, saring, ratapan, saring, pesimis, hilangkan. Kelemahan, jauhkan. Optimis, majukan. Maka orang yang bergerak dengan sikap-sikap positif, dia sudah ada di puncak bahkan sebelum dia bergerak dan menjemput marwah yang dia inginkan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari sikap pecundang dan pelit. Setelah dapat rizkinya, setelah dia berusaha, setelah diberikan kemampuan, ternyata tak punya kemampuan untuk berbagi. Itu disebut oleh Nabi, orang yang dititipkan rizki, dengan peluang dia mencari amal soleh dengan rizki itu, mudah bagi Allah titipkan pada hamba yang lain. Tapi ketika Allah titipkan pada dirinya, baik dengan ilmu, dengan kedudukan, dengan harta, bahkan dengan tenaga, ternyata hikmah dibalik semua titipan itu agar kita mencari legasi terbaik sebelum pulang kepada Allah. Jadi kata Nabi, kalau ada orang diberikan kelebihan setelah dirinya cukup, keluarganya cukup, kerabatnya cukup, dan dengan itu dia menatap kebaikan ke depan, belum mampu untuk menggunakan itu sebagai instrumen beramal soleh, disebut oleh Nabi sikap pecundang seperti itu. Hanya mementingkan keadaan dirinya yang belum tentu semua yang Allah anugerahkan pada dirinya itu bisa membuat dia abadi dalam kehidupan. Maka ini bagian ketiga, baru setelah mentalitas itu kuat. Aku optimis, aku bisa mengatasi masalah ini. Semua tekanan aku tepikan. Sekarang aku menatap masa depan, dan bila aku dapatkan, aku akan menjadi pribadi yang lebih baik setelah mendapatkan itu. Baru diajarkan yang keempat. Wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Baru minta sama Allah, ya Allah sudah siap aku sekarang untuk memohon kepadamu. Limpahkan rizki kepadaku untuk melunasi utang-utangku dan bebaskan aku dari berbagai tekanan yang menekan dalam hidupku. Saudara, ini mentalitas. Seringkali orang menyampaikan redaksi hadis ini dengan sekedar amalan-amalan ritual verbal. Baca ini pagi, baca ini sore. Anda baca, tapi kalau Anda mentalnya masih lemah, masih pesimis, tidak pernah optimis menatap kehidupan, tidak akan pernah apa yang dijanjikan itu turun. Kecuali sekedar jadi amalan-amalan rutin. Ibadahnya betul, ada. Pahala ada. Tapi apa yang kita dapatkan dari situ belum tentu diraih menyelesaikan masalah kita. Lantas dengan itu Anda salahkan hadisnya. Saya sudah baca ya Allah, ya Rasulullah saya sudah amalkan, kenapa utang saya belum lunas? Mental Anda belum sembuh. Sikap kita mengatasi masalah belum turun. Bagaimana Allah memberikan solusi pada orang yang belum siap, sedangkan Allah Maha Adil tidak akan pernah memberikan tugas pada orang yang tak mampu menunaikannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.